Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang alinyemen horizontal. Kelompok 1 dimulai dari Halo, perkenalkan nama saya Maharani Wahyusari, NPM 20035010044. Saya Reza Yon Mahendra dengan NPM 20035010045. Halo, saya Atia Farah Safina Tunaja dengan NPM 20035010046. saya Kusnianingrum Ongko dengan NPM 20035010047. Saya Bintang Aprianino Agung Caksono dengan NPM 20035010063. Saya Andrian Sastiawan dengan NPM 20035010065. Berikut cara pengerjaan pembuatan alinyemen horizontal. Baik, untuk mengerjakan tugas alinyemen horizontal ini, yang pertama kita menggunakan aplikasi Google Earth. Kita buka aplikasinya. Untuk tampilan awal seperti ini. Sebelum kita melanjutkan step-step selanjutnya, kita harus memastikan bahwa satuannya harus menggunakan UTM, yaitu terdapat pada tools. Kita buka tools, kemudian pilih option. Nah, di sini pastikan bahwa satuannya harus UTM. Kita pilih. Kalau di sini sudah UTM, kita apply. Setelah itu oke. Kalau sudah, langkah selanjutnya kita memilih daerah yang kita tuju. Pada kelompok kami memilih daerah yaitu Lampung Barat. Kita search, otomatis Google Earth menuju ke daerah tersebut. Nah, di sini kita bebas memilih jalan yang kita pilih. Kita sudah menentukannya, yaitu di untuk pada kelompok kami membuat trase jalannya itu yang sudah ada. Nah, untuk membuat garis ini, langkahnya yaitu yang pertama, klik Add Path. Sebelum kita menggaris untuk membuat trase jalannya, kita memberi nama dahulu sesuai dengan jalan atau daerah. Kita menamai Path Lampung Barat. Setelah itu kita klik sesuai jalannya. Titik pertama, kemudian titik kedua, selanjutnya titik ketiga, selanjutnya titik keempat, selanjutnya titik kelima. Dan pada tugas ini minimal harus ada 3 tikungan. Nah, di sini ada tikungan yang pertama di sini, terus yang tikungan kedua di sini, dan ini tikungan yang 3. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah sudah jadi garis seperti ini, kita save, yaitu di sini. Kita klik kanan, kemudian pilih Save Place As, kemudian terserah kita save di mana. Sudah sesuai. Nah, ini pastikan tipe pada file ini harus KMZ. Dan pilih save. Sudah selesai untuk langkah pada aplikasi Google Earth. Jika sudah menjadi seperti ini, selanjutnya kita menggunakan aplikasi Global Mapper. Kita buka aplikasinya. Pada tampilan awal seperti ini. Kemudian kita pilih
Open Data Files. Sesuai yang sebelumnya pada aplikasi Google Earth, kita pilih pet lambung darat. Kita pilih, kemudian nanti seperti ini. Sesuai dengan tahap pada Google Earth, kita harus memastikan bahwa kita harus menggunakan satuan UTM, yaitu kita harus mengaturnya pada tools, kemudian pilih configure, projection, kemudian pada projection kita pilih UTM. Kemudian kita apply. Oke. Jika sudah, langkah selanjutnya kita harus mengkonekkan trase jalan pada map. Yaitu kita pilih yang gambar seperti ini, kita klik. Kemudian muncul seperti ini. Sebelum kita connect, kita harus memastikan bahwa yang dipilih adalah Aster GDEM. Kemudian kita connect. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Karena ini belum terlihat konturnya, kita harus mengaturnya pada Analyze. Kemudian pilih Generate Contours, kita klik, kita rubah 100 menjadi 10. Jika sudah, kita apply, kemudian OK. Di sini akan terlihat kontur pada daerah ini. Jika sudah terlihat konturnya, kemudian kita save. Save pada file, kemudian export, terus pilih export vektor atau linear format. Di sini kita pilih tipe filenya yaitu DWG, karena pada tahap selanjutnya kita harus menggunakan aplikasi AutoCAD. Dan OK lagi. Di sini kita harus memastikan yang dicentang yaitu pada generate projection dan advanced shape language single elevasi. Kemudian OK. Kemudian kita namakan terserah. Kemudian kita save. Jika sudah, langsung saja kita membuka pada aplikasi AutoCAD-nya. Nah, di sini yang menjelaskan pada aplikasi AutoCAD yaitu teman kami, yaitu Reza Yuan. Setelah kita ekspor, kita buka menggunakan AutoCAD. Kemudian langkah pertama yaitu mematikan layer-layer yang tidak kita gunakan. Kita hanya menggunakan 2 layer, yaitu yang paling atas dan yang paling bawah. Sudah terlihat, ini adalah jalan yang kita buat sebelumnya. Kemudian untuk mencari besar sudut derajat tikungan ini, kita gunakan line, Command L, terus kita pilih di ujung tikungan pertama, kita tarik ke arah tengah, terus kita pilih line yang telah kita buat, kita move dengan Command M, kita pindahkan ke titik akhir tikungan pertama. Dan muncul seperti ini, kemudian kita gunakan Command Dan untuk menentukan besar sudut tikungan pertama.
37 derajat untuk hitungan yang pertama, untuk derajat di P1. Kemudian untuk yang di tikungan kedua, kita lakukan hal yang sama, yaitu dengan L, kita buat L dulu. Kemudian kita move. Kemudian kita pindahkan. Setelah itu kita gunakan command done. Untuk sudut yang kedua, menemukan 55 derajat untuk tikungan kedua. Tikungan ketiga, akan kembali. Kemudian kita move. Kita pindahkan ke ujung tikungan ketiga. Dan kita menggunakan command done, akan ketemu sudut 54 derajat. Kemudian setelah kita menemukan ukuran sudut-sudut masing-masing tikungan, kita lanjut ke data. Untuk kelompok 1, data perencanaannya yaitu ada kecepatan rencana, yaitu ditandakan dengan VD, yaitu 50 km per jam. Kemudian yang kedua, kecepatan rata-rata VR itu 40 km per jam. Dan jari-jari minimum untuk tikungan atau R minimum yaitu 75,85. Terus kemudian data yang sudah kita temukan tadi, sudut tikungan. Pertama, tikungan delta 1 yaitu 30 derajat. Delta 2, 55 derajat, delta 3, 54 derajat. Kemudian data yang berikutnya, jari-jari tikungan atau R, 80 meter. Karena kecepatan rencananya 50 km per jam, maka bisa dilihat di tabel PGJ 04. Kemudian kita menggunakan super elevasi maksimal atau Emax besar 10%. Atau sama dengan 0,1. Kemudian untuk super elevasi normalnya atau EN kita menggunakan 2% atau 0,02. Dan untuk lebar jalan atau B itu 7 meter. Kemudian untuk perubahan kecepatan atau C itu 0,4. Kemudian data berikutnya untuk kemiringan jalan atau RE sebesar 0,035 meter per second, dan untuk kelandaian relatif maksimal atau Mmax 115. Kemudian setelah kita mendapat data perencanaan ini, kita lanjutkan dengan metode penghitungan. Yang pertama, kita dapat mencari super elevasi. Langkah pertama yaitu menentukan nilai D dengan rumus 1432,29 per R. Maka hasilnya adalah 17,904. Langkah kedua yaitu mencari nilai Fmax dengan rumus sebagai berikut, maka hasilnya adalah 0,1595. Langkah ketiga yaitu menentukan nilai Rmin dengan rumus sebagai berikut, maka hasilnya 75,85757. Yang keempat yaitu menentukan nilai D maksimum. Dengan rumus sebagai berikut, maka didapatkan hasil 18,882624. Yang kelima yaitu menentukan nilai DP dengan rumus sebagai berikut, maka hasilnya 11,37. Yang kelima yaitu menentukan nilai E plus F. Dengan rumus sebagai berikut, maka nilai E plus F didapat 0,2460. Lalu yang ke-7, kita mencari nilai F, namun kita harus mencari nilai H-nya terlebih dahulu dengan rumus sebagai berikut, maka hasilnya 0,05625. Lalu nilai tangen alfa 1 didapat 0,05, nilai tangen alfa 2 didapat 0,014, nilai MO sama dengan 0,02, D lebih besar dari DP, maka
F dengan rumus sebagai berikut, didapat hasilnya 0,1478. Lalu yang nilai E didapat dengan rumus E sama dengan E plus F dikurangi F kali D, maka hasilnya 0,1556073,358. Langkah yang kedua, yaitu mencari lengkung peralihan atau LS. Lengkung peralihan ada 4 cara, yaitu berdasarkan waktu tempuh di lengkung peralihan, berdasarkan lambda relatif, berdasarkan rumus modifikasi short, berdasarkan tingkat pencapaian perubahan kelandaian. Lengkung peralihan menghasilkan angka 103,04 meter, digunakan yang paling besar. Kemudian yang ketiga, mencari busur lingkar atau LC. Yang pertama, mencari nilai theta S dengan rumus 90 kali LS per Pi kali R, yang menghasilkan 17,5998. Kemudian mengecek nilai LC. Yang pertama, LC spiral dengan rumus delta min 2 theta S per 180 dikali Pi kali R. LC yang pertama menghasilkan nilai min 51,51833. LC yang kedua menghasilkan min 26,398. LC yang ketiga menghasilkan nilai min 27,7938. Kemudian mengecek nilai LC full circle dengan rumus delta pi per 180 dikali R. LC yang pertama, LCP1 menghasilkan nilai 51,636. LCP2 menghasilkan nilai 76,75. LC yang ketiga menghasilkan nilai 75,36. Tahap keempat yaitu cek syarat tikungan. Jenis tikungan ada 3. Pertama, full circle. Kedua, spiral, circle, spiral. Ketiga, spiral, spiral. Syaratnya yaitu untuk full circle, E% kurang dari sama dengan 3. Untuk LC kurang dari sama dengan 25. Untuk spiral, circle, spiral, E% lebih dari sama dengan 3. Untuk LC lebih dari sama dengan 25. Untuk spiral, spiral, E% lebih dari 3. Untuk perhitungannya yaitu untuk full circle, E%-nya sama dengan 8,06. Untuk LC, P1 sama dengan 51,636, P2 sama dengan 76,756, P3 sama dengan 75,36. Untuk spiral, circle, spiral, perhitungan E%-nya sama dengan 8,06. Untuk LC-nya, P1 sama dengan min 51,520, P2 sama dengan min 26,398, untuk P3 sama dengan min 27,795. Untuk spiral-spiral, perhitungan E% sama dengan 8,6. Selanjutnya kita ke perhitungan P1. Untuk P dengan rumus LS kuadrat per 6R min R kali 1 min cos theta S yang menghasilkan 19,43184. Untuk K dengan rumus LS min LS pangkat 3 per 40 kali R pangkat 2 min R sin theta S yang menghasilkan 91,84497. Lalu jarak TS ke P1 dengan rumus R plus P tangen setengah delta plus K yang menghasilkan 125,1544. Untuk jarak P1 ke E dengan rumus R plus P per cos setengah delta min R yang menghasilkan 24,85011. Untuk XS dengan rumus LS dikalikan 1 min LS kuadrat per 40 R kuadrat yang menghasilkan 93,07879. Untuk YS dengan rumus LS kuadrat per 6R yang menghasilkan 19,44075. Untuk LT dengan rumus LC plus 2LS dengan rumus yang menghasilkan, yang menghasilkan 244,836. Kontrol perhitungan. 2TS harus lebih besar dari LC. Bisa dilihat ini memenuhi. Selanjutnya ke perhitungan P2. Untuk P dan K dengan rumus dan hasil yang sama,
pada perhitungan pertama. Langsung saja ke jarak TS ke P2. Dengan rumus R plus P, tangen setengah delta plus K, yang menghasilkan 143,64591. Untuk jarak P2 ke E, dengan rumus R plus P per cos setengah delta min R, sama dengan 32,09766. Untuk XS, YS, dan LT, perhitungan dengan rumus-rumusnya sama dengan perhitungan P1. Lanjut ke kontrol perhitungan, yaitu 2TS harus lebih besar dari LC. Bisa dilihat, ini memenuhi. Selanjutnya, untuk perhitungan P3, untuk P dan K sama dengan perhitungan P1 dan P2. Rumus dan hasilnya. Langsung saja ke jarak TS ke P3. Dengan rumus R plus P, tangen setengah delta plus K, yang menghasilkan 142,54802. Untuk jarak P3 ke E, dengan rumus R plus P per cos setengah delta min R, yang menghasilkan 31,59496. Untuk XS, YS, dan LT, rumus dengan hasilnya sama dengan perhitungan P1 dan P2. Untuk kontrol perhitungan, 2TS harus lebih besar dari LC. Dilihat dari hasilnya, yaitu memenuhi. Untuk tahap selanjutnya, kita pindah ke aplikasi AutoCAD untuk menghitung dan menggambar alinyemen horizontal. Oke, langkah selanjutnya yaitu menentukan ini tikungan yang akan dibuat. Di sini kita punya 3 titik tikungan ya, ada P1, P2, dan P3. Nah, yang kita cari adalah ini, yang merah tikungannya. Caranya bagaimana? Di sini kita ambil contoh P3 dengan sudut 54 derajat. Nah, yang pertama, di sini kita akan menggunakan metode full circle. Nah, untuk cara yang pertama yaitu kita membuat circle terlebih dahulu, seperti ini, untuk membantu kita menentukan garis tengah antara sini dan sini. Jadi, setelah kita membuat circle seperti ini, kita TR, kita trim bagian sininya. Nah, tinggal seperti ini. Lalu kita L. Kita bikin line dari titik P3-nya sampai ketemu sini. Titik tengah dari lingkaran bantu yang kita buat tadi. Dan kita menuliskan panjangnya sebesar E, yaitu di sini tadi tertuliskan 9,8. Nah, kita udah memperoleh hasil E-nya di sini. Setelah itu kita lanjutkan membuat R-nya. Kita ganti layernya terlebih dahulu untuk membedakan. Di sini kita membuat garis lagi dari ujung E yang kita buat tadi sama ke midpoint-nya lingkaran yang kita buat tadi sebesar R-nya, yaitu 80. Nah, ketika udah diperoleh seperti ini, kita hapus ininya, circle bantuannya. Nah, setelah itu kita bikin circle lagi. Bikin circle lagi dari ujung R sebelah sini sampai ujung R sebelah sana. Nah, ketika udah memperoleh seperti ini, kita tinggal trim aja bagian sininya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah menentukan atau membuat tikungannya. Ini kita warnain merah. Nah, seperti ini. Untuk menentukan theta S-nya, kita butuh sudut yang ini 54 derajat. Nah, langkah yang pertama, kita buat garis dulu sepanjang ini R-nya, yaitu 80. Nah, kita double aja nggak apa-apa. Ini langkah selanjutnya yaitu kita rotate seperti ini. Kita ambil pucuk yang sebelah sini ke kanan, terus tulis sebesar setengah dari sudut yang ini, setengah dari 54
setengah dari 54 yaitu 27. Kita enter saja. Nah, seperti ini jadinya. Tinggal yang sebelah sananya kita mirror. Kita mirror. Nah, sudah selesai seperti ini jadinya. Nanti tinggal diberi keterangan. Ini lengkungnya berapa, terus ini E-nya berapa, sudut, sama θs-nya berapa. Seperti itu. Terima kasih.